digoda oleh iblis dan syaitan. Timbullah hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan pertama di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Remi. Ketemu lagi dengan saya, Abi, dalam channel Remi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi kedua setelah Nabi Adam. Dan kisah ini akan dikupas dalam episode kisah orang-orang terdahulu. Oke Sobat Remi, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya untuk kalian yang menonton video ini, jika kalian belum subscribe, bantulah kami untuk membangun channel kami dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, dan juga like video kami ini sebanyak-banyak. Oke, langsung saja kita ceritakan kisah Nabi kedua, yaitu Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed alaihissalam, mendengar namanya saja pasti sangat asing di telinga kita. Ya, beliau merupakan salah satu nabi yang namanya tidak diabadikan dalam Al-Quran. Namun beliau ada dalam riwayat-riwayat para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir. Dan sebagai salah satu rukun iman, kita wajib mempercayai kenabian beliau. Syed alaihissalam merupakan salah satu nenek moyang umat manusia. Kisah hidupnya sangat menarik dan pastinya dapat diambil pelajarannya. Mengingat keadaan saat ini yang sering terjadi permusuhan dan perselisihan, kita harus belajar dari beliau. Simak video ini jika ingin mengetahui Nabi Syed alaihissalam. As-Salabi mengatakan, setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu, dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi sampai hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara kandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Syed." Itu adalah firman Allah kepada Nabi Adam. Dalam bahasa Suryani, nama tersebut Syed berarti hamba Allah. Ketika Hawa mengandung anak itu, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tidak merasa payah. Hawa melahirkan Syed setelah 100 tahun terjadinya pembunuhan Qabil terhadap Habil yang sudah kita ceritakan di kisah Habil dan Habil. As-Salabi menceritakan bahwa setelah Syed terlahir dan tumbuh besar, Adam mengasingkan diri beribadah kepada Tuhannya dan membaca suhuf. Syedlah yang mengurus urusan saudara-saudaranya dan memutuskan persoalan yang ada di antara mereka. Ketika Adam tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah memberi wahyu kepadanya, "Hai Adam, nasihatilah anakmu dengan sesuatu yang aku nasihatkan kepadamu, sebab aku akan merasakanmu kepada kematian yang telah aku tuliskan untukmu dan untuk anak-anakmu hingga hari kiamat." Mendengar firman Allah tersebut, Adam kaget dan berkata, "Apa kematian yang telah engkau janjikan kepadaku itu?" Kemudian Adam mendatangi Syed. Dia memberikan wasiat kepadanya tentang berbagai hal. Dia memberitahukan kepadanya tentang terjadinya topan dan kehancuran alam. Dia mengajarkan kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dia mengeluarkan seutas tali dari sutra yang membuat gambaran bahwa Nabi dan orang-orang yang menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga. Kemudian dia memberikannya kepada Syed dan menyuruhnya untuk
dilipat, dan disimpan di dalam tabut atau sejenis peti yang harus terkunci. Lalu Adam mencabut beberapa lembar rambut dan janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut tersebut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini, bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut tersebut akan membantumu mengalahkan musuh-musuhmu selama ada bersamamu." Itu adalah pesan Nabi Adam kepada Nabi Syed. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu. Kemudian Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Syed, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Nama Syed sendiri berarti yang ditunjuk, ditempatkan, atau hadiah. Syed merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam yang memiliki kelebihan dari yang lain. Beliau memiliki kebijaksanaan serta ilmu yang luar biasa. Beliau juga dikenal adil dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Syed lah yang ditunjuk sebagai penerus Nabi Adam alaihissalam dalam memimpin umat manusia. Beliau menerima perintah khusus berupa suhuf yang berjumlah 50 lembar. Nabi Syed alaihissalam adalah anak soleh, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kesabaran Nabi Adam kehilangan anaknya Habil. Beliau juga merupakan guru dari Nabi Idris alaihissalam yang nanti akan kita bahas dalam episode kisah Nabi Idris alaihissalam. Sebelum kewafatan Nabi Adam alaihissalam, beliau menunjuk Syed alaihissalam agar memimpin umat manusia. Selain itu, beliau juga memberikan 5 pesan nasihat kepada Nabi Syed alaihissalam yang sudah dibahas di video sebelumnya dalam video Habil dan Habil. Dikisahkan bahwa iblis mencoba menggoda keturunan Adam waktu itu. Dan disinilah iblis mulai menggoda orang-orang atau pengikut-pengikut Nabi Syed alaihissalam. Iblis membisikkan dan meracuni pikiran mereka agar mereka membuat sebuah alat yang mengeluarkan bunyi. Terciptalah seruling dan genderang. Inilah musik pertama yang diciptakan di bumi. Para anak Adam menjadi lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Syed alaihissalam sudah berkali-kali mengingatkan bahwa mereka membuat pesta hingga mereka lupa diri karenanya. Di saat itulah pria dan wanita yang ada di sana digoda oleh iblis dan syaitan. Timbullah hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan pertama di dunia. Mungkin dalam kisah Nabi Syed alaihissalam sampai di sini. Untuk video selanjutnya ditunggu di part selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak tertinggal di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like sebanyak-banyaknya dan komen di bawah. Dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar ilmu yang kalian dapatkan tidak hanya sampai pada diri kalian. Saya Abi, mohon maaf apabila ada salah kata. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.